Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara kekasih yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa lagi dalam program Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Saya Roland Fernando Kotambunan, penyuluh wilayah Bangka Selatan. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam yang indah ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan di mana kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu supaya memberikan kami pengetahuan, supaya memberikan kami kekuatan iman, berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi keadaan-keadaan yang ada dalam dunia ini. Biar firman-Mu itu menjadi jawaban bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat ayat pembacaan kita, firman Tuhan pada malam hari ini, terdapat di dalam Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-62, ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur, pasal 62, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Ayat ini begitu jelas disampaikan oleh Raja Daud kepada kita, ya, bahwa bagi Raja Daud, walaupun dia adalah seorang raja dan punya segalanya, tetapi ternyata itu semua yang dimilikinya tidak memberikan ketenangan yang sejati dalam kehidupannya. Tidak bisa memberikan jaminan ketenangan dalam kehidupannya. Dan hanya satu yang menjadi kesimpulan yang pasti bagi seorang Raja Daud, yaitu ketenangan hidup yang sejati hanya dia dapatkan ketika dia dekat dengan Tuhan. Sekalipun dia seorang raja dan punya segalanya, tetapi ternyata kehidupannya juga tidak lepas dari persoalan, masalah, pergumulan kehidupan. Dan benar-benar dia meyakini bahwa dengan kekuatannya dia tidak bisa mengatasi setiap persoalan hidupnya. Justru membuat dia tidak tenang. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupannya serta segala permasalahan yang dialami, justru disitulah dia mengalami yang namanya ketenangan hidup. Dan ini juga menjadi satu sharing yang begitu indah lewat kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa kita juga tidak luput dari persoalan, tidak luput dari masalah, tidak luput dari sakit penyakit, bahkan mungkin kita mengalami yang namanya pergumulan dalam ekonomi kita. Ada banyak hal yang bisa saja membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, berbagai-bagai macam hal. Justru di sini Raja Daud memberikan satu hal yang begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya dekat Allah saja kita akan menjadi tenang. Kita tidak bisa menghadapi semuanya dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa menghadapi setiap masalah persoalan kita ketika kita jauh dari Tuhan. Ketika kita
mengandalkan manusia dan kekuatan kita. Tetapi justru sekalipun begitu berat hidup ini, begitu banyak pergumulan kehidupan, jangan kita jauh dari Tuhan. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Tetap setia, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dekat dengan Tuhan akan memberikan kita rasa tenang yang sejati. Sehingga dengan rasa tenang yang sejati itu kita memiliki kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa menjalani hari-hari yang berat sekalipun. Firman Tuhan katakan kepada kita, marilah kita mau dekat kepada Tuhan. Kita mau selalu memuji dan menyembah Tuhan, mencari wajah-Nya, selalu membaca firman Tuhan setiap hari, selalu berdoa senantiasa. Kita selalu diajar untuk mengucap syukur sekalipun ada banyak pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mengikuti apa teladan dari seorang Raja Daud. Kalau kita punya Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan dalam hidup kita, ternyata disitulah ada ketenangan kehidupan. Tuhan memberikan kita ketenangan ketika kita mengandalkan Dia. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melewati hari-hari kita. Ingat bahwa ketenangan itu adalah menjadi hal yang begitu penting. Karena dengan ketenangan itu kita bisa menjalani hari-hari kita. Kita bisa melewati setiap pergumulan-pergumulan kita. Bahkan dengan ketenangan itu kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat, yang benar. Dan kita bisa melihat juga hal-hal yang baik ketika kita tenang. Karena itu betapa pentingnya hal-hal ketenangan yang harus kita alami dalam hidup kita. Andalkan Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah andalkan manusia, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakin dengan iman bahwa Tuhan punya cara yang begitu luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Minta damai sejahtera dari Tuhan, minta sukacita dari Tuhan, minta mujizat dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang siap menolong kita ketika kita datang kepada Dia. Tidak ada cara yang lain. Seperti Daud, dia mau dekat kepada Tuhan. Hari-hari ini apapun yang kita alami, apapun yang kita derita, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, justru iblis semakin dekat dengan kita. Dia akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau kita semakin jauh dari Tuhan, justru pada sesungguhnya kita akan kehilangan segala-galanya, termasuk keselamatan kita. Mari saat ini kita mau tetap semangat, kita mau tetap setia. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, memang itulah keadaan akhir zaman. Begitu nyata bahwa memang dunia ini tidak bisa memberikan kita jaminan ketenangan hidup. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita bisa mendapatkan ketenangan. Kita bisa mendapatkan kedamaian. Kita bisa mendapatkan kesembuhan. Kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jangan takut. Jangan bimbang, jangan ragu. Bersama dengan Tuhan, engkau dan saya bisa melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Mari tetap dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu saat ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari seorang Raja Daud.
Bagaimana dia memperoleh ketenangan? Hanya dekat Allah saja. Tetap dekat dengan Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, terus cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, kuatkan iman kita, berjuang sampai akhir. Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Seperti seorang Raja Daud disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, kita juga bisa mengalami hal yang sama dengan Daud ketika kita mau tetap dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan teristimewa kita mau lakukan firman Tuhan. Iman dan juga tindakan iman, maka pasti akan mempunyai hasilnya. Puji Tuhan, dekat dengan Allah saja kita akan merasakan ketenangan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagikan malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan, motivasi buat kita hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami sudah dengar firman-Mu yang mengajar kami untuk dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan akan memberikan kami ketenangan hidup yang sejati. Seperti seorang Daud, kami juga mau mengalaminya ya Tuhan. Berkati firman-Mu, dan juga kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik dan setia. Roh Kudus berikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.